Halo adik-adik, selamat pagi. Ada yang tahu nggak hari ini tuh hari apa ya? Hari Minggu. Hari Minggu itu hari untuk apa ya? Hari untuk sekolah Minggu adik-adik. Siapa yang semangat sekolah Minggu hari ini? Kok nggak ada suaranya sih? Kakak belum dengar semuanya. Coba kakak mau ulang sekali lagi. Siapa yang hari ini semangat sekolah Minggu? Baru kedengaran semuanya semangat sekolah Minggu hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah Minggu pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari tadi malam hingga kami dapat bangun di pagi ini dengan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sekarang kami ingin mulai sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi dan mari kita bangkit berdiri. Yuk kita bernyanyi. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Oke, sekarang semua udah tambah semangat kan sekolah minggunya? Tadi kita udah berdoa, tadi kita udah bernyanyi. Sekarang waktunya kita untuk apa ya? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk duduk yang manis. Coba buka kupingnya dua-duanya, biar dengarnya lebih baik. Nah, terus sekarang jangan ada yang ngobrol lagi, semua fokus ya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, kakak mau bertanya nih sama adik-adik, siapa yang punya hewan peliharaan? Misalnya anjing, kucing, ikan, siapa yang punya? Kakak juga punya loh hewan peliharaan. Kakak punya burung, namanya Mini adik-adik. Halo Mini. Nah, adik-adik ada yang punya nggak hewan peliharaan? Nanti kasih tahu kakak ya punya apa ya. Adik-adik, kalau misalnya kita punya hewan peliharaan, kita harus apain sih? Kita harus rawat dan kita harus pelihara kan? Gimana cara peliharanya? Kita kasih makan, kita kasih minum, kita mandiin, kita bersihin kandangnya, ya kan? Kalau misalnya kita lupa kasih makan gimana? Atau lupa kasih minum? Kasian kan, mereka bisa kehausan, bisa kelaparan, atau bahkan bisa mati.
Nah, hari ini kakak mau bercerita kepada adik-adik bagaimana Tuhan Yesus memelihara kita, menjaga kita, dan merawat kita adik-adik. Tapi sebelum itu kakak mau adik-adik untuk nonton video ini ya. Mari kita nonton. Pada saat itu, bangsa Israel memiliki raja baru yang bernama Raja Ahab. Tapi, dia adalah raja yang gak baik. Dia gak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dan dia gak mau melakukan perintah Tuhan. Raja Ahab malah menyuruh orang-orang untuk menyembah berhala. Tuhan Yesus jadi sedih adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh Bapak Elia untuk mengingatkan Raja Ahab untuk berbuat baik. Jangan menyembah berhala lagi. Akhirnya Bapak Elia mau tuh memberitahu Raja Ahab apa yang Tuhan Yesus udah bilang. Tapi bukannya setelah dikasih tahu si Raja Ahabnya jadi berubah baik, Raja Ahab malah marah dan mau tangkap Bapak Elia. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh Bapak Elia untuk pergi dari sana dan tinggal di tepi sungai Kerit. Awalnya Bapak Elia gak mau karena dia pikir nanti kalau dia pergi dari rumah dia makan apa, minum apa. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada Bapak Elia untuk jangan takut karena Tuhan pasti akan melindungi dan merawat dia. Ternyata bener adik-adik, pagi-pagi banyak burung gagak datang bawain roti dan daging kepada Bapak Elia. Hebat ya? Setelah beberapa lama Bapak Elia tinggal di sana, ternyata sungainya menjadi kering dan gak ada stok persediaan makanan lagi. Lalu Tuhan Yesus menyuruh lagi kepada Bapak Elia untuk pergi ke kota yang bernama kota Sarfat. Dan Tuhan menyuruh Bapak Elia tinggal di sana menumpang dengan seorang ibu yang memiliki seorang anak. Dan akhirnya dia menemukan ibu itu yang sedang mengumpulkan kayu. Lalu Bapak Elia meminta air kepada ibu itu karena haus. Dan dia juga meminta roti untuk dimakan. Tapi kata ibu itu dia nggak punya makanan karena bahan makanannya juga udah mau habis. Dia dan anaknya juga kelaparan. Kemudian Bapak Elia berkata kepada ibu itu untuk jangan takut karena Tuhan Yesus pasti akan memenuhi semua bahan-bahan makanan ibu itu sehingga dia dan anaknya nggak akan kelaparan lagi. Lalu ketika ibu itu sampai di rumah, ternyata benar adik-adik, bahan-bahan makanannya udah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Akhirnya dia dan anaknya bisa makan makanan banyak lagi. Lalu beberapa hari kemudian, anak dari ibu itu sakit dan akhirnya meninggal. Ibu itu sangat sedih. Tapi akhirnya Bapak Elia berdoa kepada Tuhan untuk menolong anak itu. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan mukjizat. Anak itu menjadi hidup kembali adik-adik. Nah, semenjak itu Bapak Elia dan ibu itu percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan selalu memelihara dan menjaga mereka. Nah, gimana tadi ceritanya adik-adik? Seru nggak? Seru dong. Jadi adik-adik, hari ini Tuhan Yesus mau bilang kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus pasti akan menjaga kita, memelihara kita, dan merawat kita adik-adik. Mungkin kita pernah merasa takut ya adik-adik. Misalnya adik-adik ada yang takut gelap, ada yang takut sendirian, atau apapun. Tapi adik-adik sebenarnya kita itu gak usah takut. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Sama seperti Bapak Elia tadi adik-adik. Bapak Elia tadi merasa takut banget karena dia dikejar-kejar
sama Raja Ahab yang jahat yang mau nangkep dia, terus dia bisa disakitin. Terus dia juga takut pada saat dia di Sungai Kerit, nanti dia makannya gimana? Kan di sana nggak ada makanan, terus nggak ada minuman. Tapi Tuhan Yesus merawat dan menjaga Bapak Elia dengan cara Tuhan Yesus memberi makan melalui burung gagak. Coba adik-adik bayangin, burung gagak disuruh Tuhan Yesus untuk mengantarkan makanan kepada Bapak Elia. Mengantarkan roti, mengantarkan daging. Itu luar biasa ya adik-adik. Iyalah, karena kan yang punya semua hal yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, ibu-ibu tadi. Ibu itu merasa takut karena dia udah gak punya bahan persediaan makanan lagi. Nanti mereka makan apa seterusnya? Tapi Tuhan Yesus juga merawat ibu itu dengan cara memberikan makanan yang berlimpah. Dia gak bakalan buat ibu itu kekurangan makanan karena makannya akan terus berisi lagi ya adik-adik. Dan juga dia takut ketika anaknya mati. Tapi akhirnya Tuhan Yesus menolong anak itu akhirnya bisa hidup kembali kan? Nah adik-adik jangan lupa ya, selalu ingat bahwa Tuhan Yesus pasti akan merawat, menjaga, dan memelihara kita. Tapi mungkin bukan secara langsung adik-adik, mungkin melalui orang-orang di sekitar kita. Contohnya orang tua kita. Kalau misalnya kita lagi aduh lapar, tiba-tiba mama masak di dapur masakin kita. Terus atau tiba-tiba papa pulang bawa makanan. Atau misalnya kita lagi nggak ngerti nih pelajaran, lagi belajar, aduh aku nggak ngerti nih pelajarannya, ibu guru ngajarin kita. Sebenarnya itu semua ditolong sama Tuhan Yesus adik-adik, tapi tidak secara langsung, tapi melalui orang lain. Nah, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai adik-adik. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga, merawat, dan memelihara kita. Selalu ingat ya adik-adik. Oke, mari kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Kami sekarang mengerti Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pasti akan menjaga kami, merawat kami, dan memelihara kami. Sekarang kami sudah tidak takut lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai jumpa lagi, bye-bye.